Selamat malam semuanya, Bu Perak, Samosir. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarip, 1122523001. Saya di sini akan mempresentasikan UAS statistik tentang analisis statistik hubungan antara kadar nikotin Y dengan berat nikotin X. Pada pembahasan kali ini diantaranya adalah judul penelitian yang sudah saya sampaikan, masalah penelitian, rumusan hipotesis data, analisis data yang digunakan, hasil pengolahan data, pembahasan, dan kesimpulan. Rumusan masalah dilakukan suatu penelitian untuk memeriksa apakah ada hubungan antara kadar nikotin di Indonesia. Nilainya bervariasi sekitar 17 mg per batang rokok dalam rokok dengan berat rokok tersebut dengan standar berat rokok per batang adalah 1,75 sampai 1,9 gram. Nah, untuk hubungan antara rokok diberi tanda H0, tidak ada hubungan antara kadar nikotin dalam rokok dengan berat rokok. Lawan alternatif H1 ada hubungan antara kadar nikotin dalam rokok dengan berat rokok. Berikut diberikan data kadar nikotin Y dan berat rokok X dari sampel 10 rokok X1, XI 1,75, 1,75, yang ketiga 1,78, yang keempat 1,79, yang kelima 1,80. Dapat dilihat data keseluruhan dari 1 sampai 10. Saya kumpulkan. Analisis data yang digunakan adalah regresi linear dan korelasi. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Minitab. Adapun gambar di samping adalah grafik dari Minitab fitted line plot. Y sama dengan min 9,752 ditambah 15,32 X. Di sini ada titik-titik yang tertentu ya dari pembaca dari 1,750 range terus naik sampai 1,900 dari Y ke X, dan dari X ke Y sekitar 93%. Nah, analisis data bersamaan regresi XI 1,75, 1,75, 1,78, 1,79, 1,80, 1,82, 1,83, 1,84, 1,88, 1,90 dengan hasil yang didapatkan dari Minitab sebesar 18,14. Untuk yang YI-nya itu 180,3, XI kuadrat sebesar 36,28.
Untuk YI kuadrat sekitar 360,6. Untuk XI dikali Y, maka didapatkan 327.414. Hasil pengolahan data yang dapat diperoleh adalah nilai S. Nilai S sebesar 1,75439. Nilai R2-nya sebesar 0,50%. Untuk koefisien korelasi didapatkan Y 0,964. Ini adalah hasil dari korelasi tadi. Matrix variationnya dia bergerak dari 1,75 sampai 170, Y-nya ke atas, sehingga didapatkan R sebesar 0,964, CI-nya itu sama dengan 0,852, 0,992. Analisis data yang diperoleh dari tabel Minitab tersebut, maka dapat dibahas nilai dari S tersebut sebesar 1,75439. Nilai R2-nya sama dengan 0,50%. Untuk koefisiensi korelasi Y 0,964. Nah, maka dapat ditarik garis fitted line plot Y sama dengan 1000 plus 2000X. Maka S-nya itu sama dengan 0, RSQ 100%, RSQ ADJ 100%. Dapat diambil kesimpulan bahwa adakah atau tidak hubungan antara kadar nikotin dalam rokok dengan berat rokok tersebut. Dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara kadar nikotin dalam rokok dengan berat rokok, seperti yang ditunjukkan pada grafik tadi. Jadi berbanding lurus dari Y1 sama dengan dan Y dan X. Jadi semakin besar kadar nikotin yang ada pada rokok, maka semakin tinggi pula berat rokoknya tersebut. Nah, yang kedua adalah rokok dengan kadar nikotin yang lebih tinggi cenderung memiliki berat yang lebih besar. Nah, itu yang telah saya di antara 50-50. Nah, namun penting untuk dicatat, berat rokok juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Contohnya adalah misal berat bungkus rokok, berat kertas yang digunakan, terus itu ya banyak lagi faktor-faktor lainnya seperti penambahan kapas,
Kan ada jenis rokok itu yang bentuknya filter seperti gambar ini nih, seperti gambar ini bentuknya filter seperti ini, atau eh, yang saya ditunjukkan tadi ada gambar di sini. Nah, disinilah yang mempengaruhi kadar nikotin tersebut dengan berat dari rokok tersebut. Biasanya kan ada apa namanya, ada pemberitahuan sebesar misal 2 tar berapa nikotinnya, 0,5 nikotin seperti itu, atau 1,75 nikotin. Kalau di filter ini dia cuma dari sini sampai sini. Nah, ini jadi tambahan. Nah, itu tidak apa ya? eh, Tidak dipastikan itu berbanding lurus gitu kadar nikotin dengan berat dari rokok tersebut. Oke, terima kasih untuk presentasi yang saya sampaikan. Dan kurangnya saya mohon maaf. Eh, Tetap selalu eh, meningkatkan pola hidup sehat. Jangan merokok, sekiranya kalau sudah merokok bisa dikurangi eh, agar eh, lebih baik ke depannya lagi. Jadi sebisa mungkin rokok itu jangan jangan dikonsumsi lah gitu kan. Eh, Nanti tuanya nanti kita banyak mengalami sakit-sakitan seperti sakit paru-paru atau pernapasan dan banyak efek-efek samping lainnya. Tapi sih dari sekian banyak eh, orang yang ada dari mulai beranjak dewasa pengen coba-coba gitu, pengen coba-coba merokok. Jadi lama kelamaan dia akan candu, sehingga dari canduan tersebut menghasilkan yang namanya, lebih tepatnya itu terus menerus, karena lebih bagaimana ya, kebiasaan tadi gitu kan. Jadi nikotin ini membuat candu si pengguna rokok. Pesan saya terakhir adalah jangan jangan kenal jangan sekali-sekali mencoba, karena itu akan berdampak untuk masa depan. Apalagi untuk cita-cita kedepannya itu, eh, untuk generasi selanjutnya bakalan sulit untuk dapat lolos seleksi, entah itu mau jadi TNI atau mau jadi polisi, Polri, atau berkaitan dengan hal-hal yang dapat membuat kita eh, terbatas. Jadi belum usia sudah tua banyak mengalami sakit-sakitan akibat mengkonsumsi rokok tersebut. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Terima kasih untuk semuanya rekan-rekan. Maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.